Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku ya ikhwah, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar kepada umatnya 14 abad yang silam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman di mana manusia pada saat itu mereka tidak peduli dengan agamanya. Mereka muslim, mereka mukmin, tapi mereka tidak memperdulikan apa yang terbaik buat agamanya. Mereka juga melupakan kehidupan akhirat. Mereka lupa dengan spiritual jiwa, yang dengannya jiwa akan menjadi tenang, jiwa akan menjadi tentram, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan datang pada suatu masa pada saat itu orang-orang lari dari para ulama. Sayati zamanun ngala ummati yafiruna minal ulama. Akan datang suatu zaman pada umatku nanti, dan mereka lari seperti larinya domba dari serigala. Sehingga kemudian Allah memberikan bala musibah kepada orang-orang pada saat itu, pada zaman itu. Yang pertama adalah yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang kedua, yusallitullahu alaihim sultanan dzalima. Dan yang ketiga adalah yakhruju minad dunya bihoiri iman. Ada 3 musibah yang akan dialami oleh orang-orang ketika mereka meninggalkan ulama. Yang pertama adalah diangkatnya barokah pada usaha-usaha mereka. Barokah tidak harus selalu sesuatu yang banyak. Namun barokah itu adalah segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama mengatakan bahwa al-barokatu ziyadatul khair, bahwa barokah itu adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan. Ada juga yang mengatakan al-barokatu tuzidukum fi ta'atillah. Apabila barokah itu menambah kamu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara mereka melakukan usaha-usaha dengan cara yang haram, yang dilarang oleh agama, dengan cara menipu, dengan cara korupsi, dengan cara menyokok, dengan cara riba. Itulah usaha-usaha yang mereka lakukan ketika mereka meninggalkan ilmu dan meninggalkan para ulama. Memang kita lihat mereka mempunyai uang yang banyak, kendaraan yang mewah, usahanya maju, namun keberkahan hilang dari mereka. Mereka jauh dari kebaikan, mereka jauh dari agama, mereka jauh dari orang-orang soleh. Ini yang menyebabkan barokah hilang pada diri mereka, karena mereka lupa dengan agama. Mereka lupa dengan sumber-sumber kebaikan, sehingga kemudian mereka tidak tahu mana yang baik untuk usaha mereka dan mana yang buruk untuk usaha mereka. Yang kedua adalah pada saat mereka meninggalkan ulama adalah Allah akan menguasakan pada mereka pemimpin yang dolim, pemimpin yang rakus, pemimpin yang jahat, pemimpin yang melanggar aturan-aturan agama. Mereka berkehendak semaunya sendiri, tidak memperdulikan kepentingan umat. Hukum diabaikan, keadilan tidak dilaksanakan, dan mereka melakukan tipu muslihat, dan mereka juga melakukan kerusakan di bumi. Allah berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Jika dikatakan kepada mereka, mengapa kalian melakukan kerusakan di bumi? Kemudian mereka mengatakan, qaulu innama nahnu muslihun. Kemudian mereka mengatakan, kami ini adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walaki la yasmurun.
Tidaklah demikian, karena sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang melakukan keburukan. Kalian adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, dan kalian adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi. Orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar orang-orang yang secara fisik mereka melakukan tipu daya, mereka melakukan keonaran. Para ulama menjelaskan, orang-orang yang berbuat kerusakan adalah orang-orang ketika mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah yakhruju minad dunya biwiri iman. Dikhawatirkan mereka ketika meninggal dunia, iman mereka tercabut dari badan mereka, iman tercabut dari jiwa-jiwa mereka. Ini yang dikhawatirkan ketika orang meninggalkan ulama. Rasulullah SAW juga mengabarkan suatu fitnah, bagaimana ada orang-orang yang paginya dia beriman, kemudian sorenya dia kafir. Kemudian sorenya dia kafir, kemudian paginya dia beriman. Yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafirun. Wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafirun. Ya bingu dinahu bingaroti minad dunya. Mereka adalah orang-orang yang miskin iman karena tidak mempunyai ilmu. Dalam keadaan-keadaan tertentu, mereka menjual agama untuk mendapatkan dunia yang sangat sedikit sekali. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini satu peringatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya, bahwa apapun yang terjadi, kondisi apapun yang dialami oleh seseorang, maka janganlah iman sampai lepas dalam dada-dada kita. Kabeh manungso ayo podo ngaji, mo dosa-dosane moga Allah ampuni. Sing ora gelem ngaji, urip ora diberkahi. Ojo nganti lepas imane wayahe mati. Ojo nganti lepas imane wayahe mati. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.